Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran biologi inovatif kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Zulfahmi dengan NIM 18031035, Sukses Jona Mutia dengan NIM 18031028, dan Tita Sonia dengan NIM 18031032. Nah, pada kali ini kami membahas mengenai blended learning. Pada pembelajaran kali ini yang dibahas yaitu pengertian blended learning, ciri-ciri blended learning, manfaat blended learning, struktur blended learning, bentuk-bentuk penerapan blended learning dalam inovasi pembelajaran, dan merancang pembelajaran dengan blended learning. Nah, di sini kami akan membahas satu-satu, yaitu pertama kita bahas pengertian blended learning. Nah, secara etimologi, istilah blended learning itu terdiri dari 2 kata, yaitu ada blended dan learning. Blended itu berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik atau formula suatu penyelarasan, kombinasi, atau perpaduan. Sedangkan learning itu memiliki makna umum yakni belajar. Dengan demikian, sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Nah, di sini apa yang dicampurkan? Yang dicampurkan di sini maksudnya adalah 2 unsur utama, yakni pembelajaran di kelas, yaitu classroom lesson, dengan online learning. Selanjutnya, yaitu pengertian blended learning menurut para ahli. Di sini kami mengambil beberapa saja dari beberapa para ahli yang mengemukakan pengertian blended learning, yaitu menurut Harding, Kanjewski, dan Wood tahun 2005 yang mengatakan blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Kemudian menurut Garner dan Oke, pada tahun 2015, pembelajaran blended learning itu merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka, berarti di sini face to face, dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya menurut Bong dan Graham tahun 2006 mendefinisikan blended learning sebagai kombinasi dari 2 instruksi model belajar dan mengajar. Jadi di sini sistem pembelajaran tradisional dan sistem pembelajaran terdistribusi yang menekankan pada peran teknologi komputer. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning ini adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka, yaitu pembelajaran secara konvensional, di mana antara pendidik dan peserta didik ini saling berinteraksi secara langsung. Masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pembelajaran. Belajar mandiri, yaitu belajar dengan berbagai modul yang telah disediakan, serta belajar mandiri secara online. Dalam blended learning, terdapat 6 unsur yang harus ada, yaitu ada tatap muka, belajar mandiri, aplikasi, tutorial, kerjasama, dan evaluasi. Tatap muka di sini maksudnya adalah salah satu bentuk model pembelajaran konvensional yang mempertemukan guru dengan murid dalam satu ruangan untuk belajar. Nah, di sini kita dapat memberikan karakteristik pembelajaran tatap muka itu, yaitu ada terencana, berorientasi pada tempat, dan interaksi sosial. Nah, dalam pembelajaran tatap muka ini, guru dan siswa akan menggunakan berbagai macam metode dalam proses pembelajarannya untuk membuat proses belajar lebih aktif dan menarik. Seperti yang kita ketahui, biasanya digunakan metode ceramah, metode penugasan, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Itu mengenai penjelasan mengenai tatap muka. Selanjutnya yaitu belajar mandiri. Nah, peserta didik dapat belajar mandiri dengan cara mengakses informasi, materi, atau pembelajaran secara online via internet. Bukan berarti belajar sendiri, tetapi belajar mandiri berarti belajar secara berinisiatif dengan
ataupun tanpa bantuan orang lain dalam belajar. Dan dengan demikian, belajar mandiri sebagai metode dapat didefinisikan sebagai suatu pembelajaran yang memposisikan pembelajaran sebagai penanggung jawab, pemegang kendali, pengambil keputusan atau pengambil inisiatif dalam memenuhi dan mencapai keberhasilan belajarnya sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain. Nah, itu belajar mandiri. Selanjutnya kita ada aplikasi. Aplikasi dalam pembelajaran berbasis blended learning ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Pelajar akan segera aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi, seorang pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. Meskipun aplikasi teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pelajar dalam belajar, peran pengajar masih diperlukan sebagai tutor. Nah, selanjutnya ada kerjasama. Maksudnya di sini adalah keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning ini. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional, yang semua peserta didik belajar di dalam kelas yang sama di bawah kontrol pengajar. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis blended, maka peserta didik bekerja secara mandiri dan berkolaborasi. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi di sini maksudnya akan sangat berbeda dibandingkan dengan evaluasi pembelajaran tatap muka. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja pelajar berdasarkan portofolio. Demikian pula, penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas pengajar, namun perlu ada penilaian diri oleh pelajar maupun penilai pelajar lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri blended learning menurut Sarpen tahun 2011 yang mengatakan ciri-cirinya yaitu ketetapan sumber suplemen untuk program belajar yang berhubungan selama garis tradisional sebagian besar melalui institusional pendukung lingkungan belajar virtual. Kemudian, transformatif tingkat praktek pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sampai mendalam. Kemudian, pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Nah, ciri-ciri blended learning secara umum yaitu pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung, artinya face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Nah, yang terakhir, guru dan orang tua di sini memiliki peran yang sama pentingnya. Guru sebagai fasilitator, sedangkan orang tua sebagai pendukung. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat blended learning. Nah, di sini kita dapat katakan manfaatnya yaitu aktivitas pembelajaran dapat dilakukan di mana saja sehingga waktu bisa lebih efisien dan dapat memudahkan dalam aktivitas pembelajaran karena di sini siswa bisa lebih ceria dan hemat tenaga. Kemudian, anggaran pembelajaran bisa lebih efisien karena aktivitas siswa biasanya laporan dengan kertas dan pelajaran ke lokasi bisa dialokasikan. Selanjutnya, kegiatan diskusi secara online maupun offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Kemudian, peserta didik memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan bahan ajar online dan pengajar dapat mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran. Kemudian, pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Nah, itulah manfaat dari blended learning. Selanjutnya yaitu struktur dari blended learning. Yang pertama ada seeking of information. Di sini maksudnya pencarian informasi dari berbagai sumber yang tersedia, baik itu online maupun offline berdasarkan pada relevansi, validitas, dan kejelasan akademis.
Yang kedua, yaitu ada acquisition of information. Di sini maksudnya menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan. Kemudian nanti kita interpretasikan informasi dari berbagai sumber dan mengkomunikasikan kembali menggunakan fasilitas online maupun offline. Selanjutnya yaitu synthesizing of information. Di sini maksudnya mengkonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Nah, masuk kita pada bentuk-bentuk penerapan blended learning dalam inovasi pembelajaran, yaitu ada face-to-face driver, flex, rotation, online lab, self-blend, and online driver. Nah, kita bahas satu-satu mengenai bentuk-bentuk penerapan blended learning dalam inovasi pembelajaran ini. Yang pertama yaitu face-to-face driver. Di sini maksudnya adalah model ini akan melibatkan peserta didik tidak hanya sekadar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, tetapi melibatkan mereka ke dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua yaitu rotation, di mana yaitu kita mengintegrasikan pembelajaran secara online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru. Selanjutnya ada flex, yang memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta didik. Di dalam hal ini, peserta dapat membentuk kelompok diskusi. Kemudian ada online lab, pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran yang disediakan itu secara soft copy. Peserta didik akan berinteraksi dengan guru secara online. Selanjutnya self-blend. Pada model self-blend ini, peserta didik akan mengikuti kursus online sebagai pelengkap kelas konvensional. Pembelajaran yang dilakukan tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Kemudian ada online driver. Di sini maksudnya pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet. Kemudian kita masuk pada merancang pembelajaran dengan blended learning, yaitu menetapkan macam dan materi bahan ajar, menetapkan rancangan blended learning yang akan digunakan, kemudian menetapkan format online learning, kemudian melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat, menyelenggarakan blended learning dengan baik, dan menyiapkan kriteria evaluasi pelaksanaan blended learning. Nah, bagaimana contoh langkah-langkah dalam merancang pembelajaran blended learning ini? Yaitu guru mengupload materi pembelajaran, tugas-tugas pada aplikasi Kuiper School. Ini salah satu contohnya ya teman-teman. Kemudian guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi yang sudah diupload baik secara langsung maupun tidak. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru menjelaskan materi ajaran dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa dalam materi. Kemudian guru memotivasi dan membimbing siswa untuk mendapatkan informasi tambahan serta memberikan jawaban dari masalah yang sulit dimengerti oleh siswanya. Kemudian guru mengapresiasikan keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas. Dan terakhir, guru memberikan evaluasi melalui aplikasi dalam membentuk kuis maupun esai yang telah dipersiapkan. Baiklah, sekian dari materi pembelajaran blended learning dari kelompok 2. Seperti yang sudah kita paparkan di PowerPoint, kelompok 2 sudah menjelaskan pengertian blended learning, ciri-ciri blended learning, manfaat, struktur, bentuk-bentuk penerapan blended learning, kemudian merancang pembelajaran dengan blended learning. Baiklah, kami dari kelompok 2 mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.